Tes, 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 tes. Satu, dua. Tes, tes, tes. Tuh, dua. Sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Eh, Pelatihan dan sertifikasi.
Gis, 5-6 Oktober dirimu ada agenda? 5 sampai 6 Oktober. Berangkat ke Jogja Pak, Gis? Tak terbitkan SPPD-nya. Datang undangannya OJK. Oh, enggak, di hotel. Coba tak buka ya suka di bentar ya. Hmm. Sendiri lah. Undangannya sendiri. Bener mana ya? Sandi mandi toh? Sandi mandi sih. Ah. Oh, mana mandi aku free.
PKM gitu. Oh, kalau yang karet itu, tapi ya, atau puisi, tapi
Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang pada acara sosialisasi pelatihan dan sertifikasi Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta pada hari ini, Rabu tanggal 17 September tahun 2025. Pertama-tama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas limpahan berkahnya kita semua diberikan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian, Profesor Tri Mulyaningsih SEMSI PhD, yang kami hormati Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Tastavian Rizvandi SEMSC PhD, yang kami hormati, Bapak Ibu Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Laboratorium FEB UNS, serta yang kami hormati dan banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang hadir dalam kesempatan siang hari ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Anisha Widya selaku Master of Ceremony yang akan memandu sesi pada siang hari ini. Pada kegiatan kali ini, kita akan membahas mengenai sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi laboratorium yang akan dijelaskan oleh Wakil Dekan dan juga masing-masing Kepala Laboratorium FEB UNS yang harapannya informasi tersebut dapat diserap oleh mahasiswa, khususnya di angkatan 2022, 2023, dan 2024, seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UNS. Acara yang pertama yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Wakil Dekan Akademik dan Penelitian, Profesor Tri Mulyaningsih SEMSI PhD. Untuk itu, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Kalau bisa dibantu langsung share screen saja Mbak Anissa. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, Kemahasiswaan dan Alumni, Mohon maaf, Bapak. Prof. Tri, suaranya belum terdengar. Oke. Apakah sudah terdengar Mbak Anissa? Masih sangat kecil, Prof. Suaranya. Oke. Oke. Kalau ini Mbak Anissa, apakah sudah terdengar suaranya? Ya, sudah jelas. Kalau bisa kembali ke slide yang di awal, Mbak Nisha. Ya, teman-teman mahasiswa yang kami sayangi ya, dan Bapak Ibu Ketua Lab serta Bapak Wakil Dekan 3, kami sampaikan terima kasih sudah ikut membersamai dalam kegiatan sosialisasi pelatihan dan sertifikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS. Ini mungkin baru pertama kali melakukan sosialisasi, walaupun pelatihan-pelatihan sudah pernah kita tawarkan pada tahun 2025. Harapannya dengan kegiatan sosialisasi, maka informasi yang nanti teman-teman akan peroleh itu akan lebih lengkap, sehingga partisipasi teman-teman dalam berbagai kegiatan pelatihan dan sertifikat kita lakukan juga akan semakin intens ya. Boleh next slide, Mbak Nisa? Beberapa latar belakang ya teman-teman mahasiswa, mengapa Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini mencoba lebih keras ya untuk kemudian memberikan berbagai macam layanan ya terkait dengan pelatihan di luar PBM. Kalau teman-teman lihat sendiri ya di beberapa media, eh, apa agak suram ya kayak dengan kondisi ketenaga kerjaan ya. Misalkan kalau di sini saya mengutip dari 4 media ya, di East Asia Forum misalnya katanya sampaikan Indonesia Jobs
Boom is a story of quantity, not quality. Jadi katanya kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yang tersedia itu adalah pekerjaan-pekerjaan kualitas skill yang kurang atau yang rendah gitu ya. Jadi manual ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis. Kemudian ada juga tulisan satu dosen IPB juga menyampaikan bahwa apa namanya ada fenomena serius ya terkait dengan tingkat pengangguran cukup tinggi di Indonesia. Nah, beberapa problem yang beliau sampaikan diantaranya adalah apa namanya kurangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua, kalaupun lapangan pekerjaan ada, ternyata ada skill mismatch ya. Jadi antara keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di lapangan pekerjaan itu ternyata kurang tepat ya, kurang pas dengan keterampilan yang kita tawarkan ya sebagai calon pekerja. Kemudian saya juga mengutip hasil survei Bank Indonesia yang juga kurang lebih sama ya, katanya Indonesia Job Market pesimis ya. Jadi katanya pertama kali dalam 3 tahun terakhir ini kondisinya agak pesimis ya. Dan bahkan kalau tulisannya Al Jazeera ini ya juga saya kutip Indonesia itu punya 44 juta angkatan muda ya, tetapi agak struggling untuk mendapatkan pekerjaan ya. Pembukaan saya di sini bukan untuk kemudian ini ya apa namanya apa membuat khawatir teman-teman, tetapi ini sebagai apa namanya wawasan buat kita bersama bahwa selama teman-teman kuliah di sini harapannya adalah nanti ketika teman-teman selesai ya teman-teman bisa mendapatkan keterampilan dan skill yang nanti teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman mencari pekerjaan ya. Jadi latar belakangnya itu salah satunya. Boleh next Mbak Anisha? eh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam hal ini kemudian mencoba untuk meningkatkan pelayanan untuk menyediakan berbagai macam jenis pelatihan dan sertifikasi eh, yang bisa kami selenggarakan fakultas ya. Ini kerja bersama. Jadi misalkan nanti teman-teman ini kenapa yang kami undang angkatan 22, 23 dan 24, kami ada kebijakan baru sebagai salah satu syarat untuk ujian akhir ya, ujian untuk tugas akhir atau ujian skripsi, teman-teman itu harus mengikuti pre-training ya atau PJT. Nanti mungkin Pak Andi dari bidang 3 akan memberikan ilustrasi terkait dengan tawaran pre-job training untuk mahasiswa FEB UNS. Kemudian ini yang relatif baru, teman-teman ya. Jadi sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi, teman-teman nanti diminta untuk mengikuti eh, salah satu atau salah dua atau bahkan mengikuti semua ya tergantung pada ketertarikan teman-teman bidang apa yang teman-teman tertarik untuk mengeksplor lebih lanjut. Pelatihan ya nanti Bapak Ibu Ketua Lab akan menjelaskan berbagai macam pelatihan yang diberikan, ditawarkan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, jadi ikutsertaan teman-teman ini dibuktikan dengan sertifikat ya, itu menjadi salah satu syarat yang nanti teman-teman harus kumpulkan ketika daftar ujian skripsi. Selain pelatihan, harapannya lab di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS juga bisa menawarkan sertifikasi kompetensi. Ya, sertifikasi kompetensi biasanya ini berlaku selama 3 tahun dan sertifikasi kompetensi tadi diakui oleh BSP ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa bertanya kepada masing-masing ketua lab ya kaitannya dengan pelatihan dan sertifikasi yang mungkin bisa teman-teman peroleh dari masing-masing lab. Saat ini FEB paling tidak ada 9 lab yang aktif ya. Yang pertama adalah ekspor impor, yang kedua adalah lab perpajakan, yang ketiga adalah lab simulasi kewirausahaan. Kemudian ada lab tech atau financial technology. Ada lab logistik dan pasar modal atau investasi. Fiscal corner. Kemudian ada lab bisa, lab project based learning, dan yang terakhir ada lab teknologi informasi terpadu. Ya, jadi ada 9 lab yang ini nanti akan aku berikan berbagai macam pelatihan maupun kesempatan untuk mengikuti ya sertifikasi kompetensi yang diakui oleh BNSP. Selanjutnya, Mbak.
Nah, untuk bisa memperoleh informasi ini mudah ya. Nanti teman-teman tinggal ngeklik di apa websitenya febuns.ac.id ya. Kemudian teman-teman lihat yang di kanan atas itu pelatihan dan sertifikasi. Itu tinggal diklik, maka kemudian nanti akan muncul 9 kotak ini. Nah, nanti teman-teman bisa browsing lah satu satu demi satu kotak-kotak ini. Di situ ada leafletnya dan informasi terkait dengan pelatihan maupun sampai dengan registrasinya ya. Jadi nanti Bapak Ibu Kaleb mungkin akan secara lebih detail ya menjelaskan pelatihan apa yang diberikan untuk masing-masing lab. Berikutnya saya memperkenalkan ini ya teman-teman ya, bagi yang belum tahu ya, untuk Pak Andi mungkin sudah sebagian besar ya Pak Tastafian Riswandi PhD, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Untuk Lab Ekspor Impor nanti dengan Pak Arif Rahman Hakim PhD, Lab Perpajakan dengan Ibu Dr. Arum Kusumaningdia, eh, eh, simulasi kewirausahaan dengan Pak Miftahul Ma'arif, kemudian Lab Fintech atau Financial Technology dengan Ibu Wahyu Trinarningsih, Lab Logistik dan Pasar Modal Investasi dengan Pak Arif Lukman Santoso, Fiscal Corner dengan Bapak Dr. Mulyanto, Lab Bina Desa Pak Yogi Pasca Pratama PhD, Lab Project Based Learning atau PBL dengan Ibu Siti Koiriah, dan yang terakhir Lab Teknologi Informasi Terbaru dengan Pak Mulyadi PhD ya. Eh, jadi itu pengantar dari saya, Mbak Anisha dan teman-teman sekalian. Monggo bisa mungkin kita eh, masuk ke acara berikutnya ya, paparan dari bidang 3 dan para kalem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Tri Mulyadingsih atas sambutan dan juga penyampaian informasi terkait dengan sosialisasi pelatihan dan sertifikasi Lab FEB UNS. Sambutan dan juga penyampaian informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Tastapian Rizvandi SEMSC PhD. Untuk itu, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih, Anisya. Suara saya jelas ya? Jelas, Bapak. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Budek, terus kemudian para kaleb dan juga seluruh siswa BPUNS. Saya cuma sebentar saja, nggak sampai. Jadi yang pertama adalah ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wadek satu bahwa untuk mahasiswa itu nanti syaratnya itu adalah yang pertama ada pre-job training. Nah, pre-job training ini nanti insya Allah akan diselenggarakan dalam ya akhir bulan ini atau awal gitu ya. Nanti flyer itu segera kita circulate. Itu nanti wajib bagi mahasiswa yang saat ini sekarang di semester 7. Berarti angkatan berapa ya? 22 ya. Gitu. Nah, itu nanti wajib diikuti semuanya karena itu nanti akan menjadi syarat untuk kelulusan. Sehingga yang di semester 7 nanti bisa dipersiapkan. Flyer nanti insya Allah uh, at the end of this week atau nanti awal minggu depan itu nanti insya Allah nanti sudah kami sirkulasikan. Itu yang pertama untuk pre-job training ya. Itu nanti pelatihannya cuman setengah hari. Jadi tidak akan banyak mengambil waktu dari teman-teman semua. Tapi kan weekdays itu semuanya kuliah, dia itu nanti mungkin akan kita ambil waktunya di hari Sabtu. Jadi Sabtu nanti setengah hari jam 8 sampai jam 12 itu. Terus kemudian yang kedua saya ingin menyampaikan terkait jadi gini kita ada kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada terkait dengan pelatihan Green Jobs gitu. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu pelatihan yang dengan topik yang ini kira-kira in the future itu mahasiswa itu pasti akan memerlukan atau ini adalah tren yang ke depannya itu nanti akan sangat berguna dan juga nanti akan banyak diaplikasikan di perusahaan-perusahaan mainly itu di perusahaan yang sifatnya multinasional ya. Karena kan sekarang multinasional mereka sudah mulai mereka menciptakan produk atau apapun itu yang itu ramah lingkungan, terus kemudian ada sisi sustainability di sana dan sebagainya.
Nah, pelatihan tentang green job ini itu ditawarkan GM ke UNS dan nanti mahasiswa semua mahasiswa bisa mengikuti ini gitu ya. Nah, sekarang kan yang jalannya adalah benefitnya apa ketika mahasiswa mengikuti ini gitu. Nah, nanti akan ada flyer resmi dari fakultas ya. Nanti akan kita sampaikan. Yang jelas adalah ketika nanti mahasiswa itu mengikuti ini nanti terdiri dari mohon maaf. Ini nanti terdiri dari em, ya beberapa modul ya. Jadi beberapa modul yang nanti harus teman-teman selesaikan dalam kurun waktu tertentu. Kapan? Waktunya adalah nah ini. Jadi antara 6 Oktober sampai 1 November. Tapi basisnya adalah online. Jadi ini pelatihan online yang nanti teman-teman bisa ikuti. Tapi nggak hanya pelatihan saja ya, karena di dalamnya ada penugasan, terus kemudian nanti ada juga pretest dan juga post-test yang itu nanti teman-teman harus ikuti. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti sudah ikuti, maka nanti teman-teman akan mendapatkan yang benefitnya adalah salah satunya adalah sertifikat. Jadi sertifikat ini dikeluarkan oleh Coca-Cola ya. Dan ketika sertifikat seperti ini tentunya ini memperkaya CV dari teman-teman semua dan juga saya kira ini nanti akan bagus ketika suatu saat misalkan teman-teman um, mahasiswa ada interview pekerjaan misalkan terus kemudian ditanya tentang bagaimana sih environment atau lingkungan kerja di depan, bagaimana arah perusahaan di depan. Nah, ketika teman-teman mengikuti ini kan materi yang eh, saya kira belum banyak disampaikan di perkuliahan, jadi akan bermanfaat bagi teman-teman sekali. Sehingga ketika teman-teman ikuti ini akan mendapatkan sertifikat dan teman-teman itu nanti secara apa ya, secara tidak langsung nanti sudah akan mendapatkan sertifikat dan ini sebagai bukti bahwa Anda itu sudah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh perusahaan multinasional. Jadi bukan pelatihan negeri, pelatihan luar negeri gitu ya, yang um, uh, gratis biayanya tentunya. Dan teman-teman nanti akan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus yang lain gitu. Nah, untuk detailnya nanti akan kita sampaikan dalam waktu dekat, tapi ini saya info dulu saja. Ini sifatnya tidak wajib. Kalau yang ini sifatnya tidak wajib. Tapi saya kira eh, akan sangat aman ketika teman-teman melewatkan ini gitu ya. Kita dari fakultas nggak ada POM ya. Ini eh, hanya untuk Anda semua ketika Anda merasa berminat dan merasa perlu memperkaya CV, saya kira ini bisa menjadi opsi yang cukup bagus. Saya kira itu dari saya Mbak Nisha. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi atas penyampaian informasi sekaligus sambutan yang telah disampaikan. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa, ini kita memasuki inti acara dalam sosialisasi pelatihan dan sertifikasi laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ditujukan kepada mahasiswa angkatan 2022, 23, dan juga 2024. Untuk yang pertama, kami informasikan kepada para kepala laboratorium untuk dapat masing-masing menyampaikan informasinya maksimal 10 menit. Dan untuk yang pertama, Laboratorium Finansial Teknologi oleh Ibu Wahyu Trinarningsih SEMMMA. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih. Izin share screen ya Mbak ya. Oke, selamat siang Ibu Wakil Dekan 1, Prof. Tri Mulyaningsih, Pak Wakil Dekan 3, Pak Andi, dan Mbak Anissa, serta Bapak Ibu Kepala Lab yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta teman-teman mahasiswa semua. Di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan Laboratorium Finansial Teknologi dalam waktu dekat di tanggal 25 September nanti kerjasama dengan Laboratorium Logistik dan Pasar Modal tempatnya Pak Arief Lukman. Kami akan menyelenggarakan webinar terkait dengan perencanaan keuangan personal dan pemilihan pilihan investasi dengan judul Go Digital, Go Financial Wise. Nah, di sini kami kerjasama karena apa namanya
topiknya akan relevan itu. Yang pertama, pembicara pertama itu Ibu Venisia. Dia adalah independen CFP, akan membicarakan terkait dengan perencanaan keuangan personal, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dodi Siswantoro terkait dengan perencanaan investasinya. Nah, ini nanti diselenggarakan melalui online. Flyernya nanti menyusul atau mungkin sudah disebarkan ya Mbak Anissa ya. Mulai dari jam 9 sampai jam 12. Nah, kemudian yang akan dibahas di pelatihan ini apa saja? Nanti teman-teman akan mendapatkan yang pertama itu terkait dengan literasi keuangan terutama di era digital ini. Baik itu terutama untuk sebagai mahasiswa bagaimana pola konsumsinya, kemudian perlukah mahasiswa itu mengatur budgetnya baik itu dari budget orang tua, beasiswa atau yang lainnya. Kemudian di sini kami akan memasukkan peran eh, digital teknologinya. Mungkin teman-teman sudah familiar apa namanya ada yang sudah menggunakan aplikasi untuk pencatatan laporan keuangannya atau mungkin eh, simple dengan misalkan dengan Excel atau dengan beberapa aplikasi yang gratis. Nah, itu nanti akan dijelaskan juga oleh eh, pembicara. Kemudian yang di sesi kedua terkait dengan perencanaan investasinya eh, di perencanaan keuangan nanti akan dijelaskan juga ya selain mengatur budget nanti akan dijelaskan bagaimana teman-teman itu bisa eh, mulai memikirkan kira-kira nanti punya rencana keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang itu seperti apa, kemudian instrumen investasi apa yang sebaiknya dipilih atau yang cocok dengan masing-masing tujuan investasi itu. Nah, untuk pilihan investasinya beberapa pilihannya itu nanti akan ulas oleh pembicara yang kedua yaitu Bapak Dr. Didik Siswantoro. Nah, ini kira-kira seperti itu. Kemudian terkait dengan lab fintech itu untuk yang semester lalu di bulan Juni itu kami juga menyelenggarakan pelatihan terkait dengan digital finance, digital banking dan eh, sertifikasi yang tersedia di BNSP UNS ini terkait dengan manajemen resiko perbankan. Nah, itu teman-teman bisa cek di BNSP UNS ada sertifikasi terkait dengan manajemen resiko bank. Itu bisa daftar di situ ketika LSP buka. Biasanya bukanya di setiap bulan. Mungkin itu Mbak Anissa sedikit informasi. Mungkin untuk yang pelatihan ini bisa ditambahkan oleh Pak Arif Lukman mungkin. Terima kasih Mbak Anissa. Baik, terima kasih Ibu Wahyu atas penyampaian informasi dari Laboratorium Finansial Teknologi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Arif Lukman Santoso SEMM Pro AK untuk juga menyampaikan informasi terkait Laboratorium Logistik dan Pasar Modal Investasi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya? Ya, mohon maaf ya, ini sinyal di tempat saya ini agak kurang bagus ya. Jadi beberapa kali saya harus terpental keluar ya dari Zoom karena sinyalnya kadang baik, kadang jelek. Baik ya, untuk laboratorium logistik dan pasar modal, untuk kegiatan yang terdekat seperti yang disampaikan Bu Wahyu ya. Jadi kita ada pelatihan personal finance dan perencanaan investasi yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 September. Hari Kamis jam 9 dan sampai dengan jam 12. Nah, kegiatan ini harapannya adalah bagaimana kita nanti atau mahasiswa yang terkait dengan bagaimana mengatur keuangan. Ya, mengatur keuangan baik itu secara personal sampai nanti pada tujuan investasi. Karena orang itu bisa melakukan investasi manakala bisa mengatur keuangan dulu ya dengan baik sehingga kira ada sisa yang bisa digunakan untuk tujuan investasi. Nah, ada dua pembicara seperti yang tadi disampaikan oleh Wahyu ya di uh, satunya dari UI ya yang membahas tentang investasi, satunya dari Venesia ini ya. Kemudian untuk kegiatan yang lain ya,
di Laboratorium Pasar Modal Investasi dan Logistik ini eh, tentu saja terkait dengan UKM Investor Club ya. Jadi beberapa kegiatan itu irisan ya dengan kegiatan yang ada di Investor Club ya. Seperti misalkan kemarin kita melaksanakan kegiatan sama dengan IC, yaitu programnya adalah analisis teknikal ya kaitannya dengan investasi di pasar modal. Kemudian untuk berikutnya ini tanggal yang terdekat juga, tanggal 20 itu juga ada kegiatan Sekolah Pasar Modal 3. Ya, ini tanggal 20 September ya, waktunya tanggal jam 9 sampai 12.30. Tapi ini yang melaksanakan IO-nya adalah IC semua. Begitu. Ya, kegiatan Pasar Modal 3, judulnya Signal and Strategies Navigating the Market with Technical Tools. Ya, pembicaranya ada dua juga ya, dari Intraco dan Bursa Efek Indonesia. Saya kira itu ya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Lab Pasar Modal dan Logistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif Lukman Santoso atas penyampaian materi. Yang selanjutnya yakni dari Laboratorium Ekspor Impor yang akan disampaikan oleh Bapak Man Hakim SE MHC Dev PhD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sudah bisa mendengar suara saya. Sudah, Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Lab Ekspor Impor akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelatihan yang sudah kami lakukan dan rencana akan kami lakukan secara rutin di tiap tahunnya. Jadi kira-kira yang sudah kami lakukan adalah yang pertama em, kami lakukan kegiatan pelatihan ekspor impor secara internal. Jadi ini kemarin kerjasama dengan BNI ya, BNI, kemudian dengan beberapa pelaku ekspor yang ada di Solo Raya. Dan ini kemarin sertifikatnya yang mengeluarkan BNI karena memang kerjasama dengan BNI. Dan ini nanti follow up-nya adalah dari alumni pelatihan ekspor impor nasional ini itu akan eh, selanjutnya mendaftar ke sertifikasi di LSP UNS. Jadi seperti yang ketahui bersama bahwa di LSP UNS itu kan setiap bulan ada program sertifikasi dan kebetulan di dalamnya juga ada sertifikasi untuk pelaksana ekspor, sehingga sebelum nanti teman-teman mahasiswa mengikuti sertifikasi di LSP UNS, teman-teman wajib untuk ikut pelatihan ini. Karena apa? Karena untuk bisa diakses ataupun dinilai layak untuk ikuti ujian sertifikasi kompetensi di LSP internal, itu salah satunya adalah punya sertifikasi pelatihan. Nah, selain itu memang untuk pelatihan internal ini eh, fokusnya adalah untuk teman-teman dari mahasiswa pembangunan. Jadi syaratnya karena memang harus sudah mengambil mata kuliah ekonomi internasional. Kecuali kalau di jurusan ataupun prodi lain seperti manajemen akuntansi atau bisdik sudah ada mata kuliah itu, maka mahasiswa itu bisa bisa apa namanya mengambil eh, sertifikasi di LSP. Jadi karena kemarin ternyata ada beberapa yang belum mengambil mata kuliah ekonomi internasional sehingga kemudian tidak bisa ikut ujian. Ini memang sementara adalah untuk mahasiswa di Prodi EP. Sekali pelatihan kami kuotanya 30 mahasiswa dan insya Allah nanti ke depannya akan kita adakan 2 bulan sekali sehingga setahun ada 6 kali pelatihan karena memang
sertifikasi LSP itu ada di setiap bulannya. Kemudian untuk rutin dan kebetulan hari ini dalam minggu ini dilaksanakan yaitu kami melaksanakan pelatihan ekspor impor dengan PPEJP itu punyanya Keperdagangan. Jadi ini dilaksanakan agak berbeda konsepnya. Jadi pelatihannya selama 3 hari. Hari ini Selasa dan Kamis. Ya. Kemudian nanti hari Jumat itu dilanjutkan dengan sertifikasi dari LSP juga dari Kementerian Perdagangan. Kalau ini itu dikhususkan untuk prodi EP, ya, semuanya bisa mengambil bahkan untuk mahasiswa yang magister pun bisa. Jadi ini itu yang ikut pelatihan ini ada dari mahasiswa EP, kemudian dari mahasiswa manajemen, prodi manajemen konsentrasi operasi, ya. Kemudian manajemen operasi maksudnya, kemudian dari prodi magister manajemen, ya. Kemudian dari dosen juga. Jadi kalau yang kerjasama dengan Kementerian Perdagangan ini tidak ditentukan syaratnya secara khusus seperti yang di pelatihan ekspor impor yang di internal. Kemudian untuk rencana juga ke depannya, jadi keberadaan lab impor itu tidak hanya nanti bisa teman-teman mahasiswa gunakan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ataupun jalan untuk mendapatkan namanya Serkom, tapi juga nanti teman-teman juga bisa belajar untuk mengakses dari perdagangan internasional. Mana nanti untuk yang mau fokus ambil riset tentang perdagangan internasional, nanti insya Allah akan eh, pelan-pelan menyediakan kebutuhan data ini dan juga nanti kami akan kerjasama dengan lab komputer, labnya Pak. Kurang eh, kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua untuk gambaran ekspor impor. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif Rahman atas penyampaian materi dari Laboratorium Ekspor Impor. Selanjutnya, yakni akan disampaikan oleh Laboratorium Kewirausahaan, yakni Bapak Miftahul Ma'arif SEI MMLS SCP. Kepada kami persilahkan. Mudah-mudahan suara saya sudah masuk. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Kaleps, selamat siang Prof, dan juga selamat siang teman-teman mahasiswa Angkatan 2214 yang saya bukan. Tentunya saya selaku eh, Kaleb kewirausahaan perlu menyampaikan beberapa hal terkait dengan peranan dan juga fungsi dari laboratorium kewirausahaan. Jadi kalau apa namanya laboratorium kewirausahaan salah satu fungsinya ada di 3 aspek. Yang pertama di aspek pendidikan, kemudian yang kedua ada di aspek penelitian dan juga ada di aspek apa namanya pengabdian. Nah, di tataran pengabdian laboratorium kewirausahaan sudah melakukan beberapa kegiatan atau ataupun aktivitas yang bekerja sama dengan Bapak dosen terkait dengan beberapa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan juga kemampuan apa namanya UMKM yang ada di mitra binaan. Lalu kemudian di aspek penelitian juga sama dilakukan dalam rangka mengkaji beberapa analisis berkaitan dengan apa namanya UMKM. Nah, kemudian di dalam konteks kan sama seperti beberapa lab sebelumnya bahwa sertifikasi itu diawali dengan adanya apa namanya beberapa pelatihan sebelumnya. Nah, di dalam konteks kewirausahaan karena di program studi universitas itu sudah ada mata kuliah berkaitan dengan kewirausahaan yang mana itu merupakan bagian dari proses treatment ataupun pelatihan kepada para mahasiswa di dalam proses perencanaan sebuah bisnis. Kemudian di samping itu secara eksternal juga terus kami upayakan
beberapa apa namanya sudut pandang atau perspektif dari pihak eksternal khususnya yang sudah menggeluti di bidang kewirausahaan atau usaha untuk berbagi ilmu ya best practice-nya kepada para mahasiswa yang salah satunya penyelenggaraannya adalah eh, nanti kita akan melakukan semacam talk show dan atau apa namanya workshop ya berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah bisnis ya melalui idea generation dengan topik mahasiswa berdaya, entrepreneur berjaya. Nah, em, program ini nantinya akan bekerjasama dengan beberapa asosiasi yang ada di pihak eksternal, salah satunya ada di Kamal Entrepreneur Indonesia atau KEI yang kemarin apa namanya kebetulan programnya selaras dengan program kita untuk memberikan wawasan dan pelatihan terkait dengan kewirausahaan bagi mahasiswa. Nah, ini nanti rencananya akan kita selenggarakan pada 29 September 2025 ya sekitar pukul 10 sampai pukul 13 dengan link pendaftaran yang sudah tertera di dalam apa namanya share screen. Nah, jadi saya menghimbau nanti kepada teman-teman khususnya mahasiswa yang masih berada di mata kuliah kewirausahaan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi kompetensi di bidang kewirausahaan. Nah, mungkin kami juga perlu menyampaikan di UNS, ya di LSP UNS itu ada skema sertifikasi sebagai konsultan UMKM yang saya kira itu nanti juga menjadi bagian dari tahapan ketika mahasiswa sudah apa namanya mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Kemudian di samping itu mohon izin saya share screen terkait dengan beberapa pelatihan yang lain yang kemudian kami sudah mencoba untuk melakukan apa namanya komunikasi dengan lembaga sertifikasi Malthus Institute ya di mana mereka memberikan penawaran berupa apa namanya free program sertifikasi kompetensi dari Malthus Institute bagi mahasiswa yang berpartisipasi di dalam kegiatan business case competition. Nah, program ini sudah apa namanya akan coba kami apa namanya upayakan untuk diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis, di mana nanti teman-teman mahasiswa yang mau ikut eh, menjadi atau bagian dari atau berpartisipasi dengan business case competition di Malthus Institute, mereka berkesempatan untuk mendapatkan free program sertifikasi kompetensi baik di konteks BNSP maupun sertifikasi di level internasional. Di samping itu juga teman-teman akan mendapatkan expo nasional ya berkaitan dengan business case sehingga akan lebih membantu teman-teman nantinya dalam mengasah kompetensi entrepreneurship-nya. Nah, di samping itu juga teman-teman akan mendapatkan saya kira akan mendapatkan banyak pengalaman ya dari partisipan yang lain, wah ternyata apa namanya ada berbagai macam upaya atau langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan bisnis yang akan kita gagas. Nah, sekaligus mungkin saya perlu sampaikan bahwa business case competition ini apa namanya level levelnya nasional dengan beberapa persyaratan, misalkan di mana partisipan itu merupakan mahasiswa aktif dari universitas. Terus karena ini paket bundling yang kemudian apa namanya dikerjasamakan yang dikomunikasikan dengan Marcus Institute, maka di sini ada persyaratan lain yaitu mahasiswa yang nantinya akan mengikuti kegiatan business competition diminta untuk membuka atau memiliki rekening bank Blue by BCA dengan saldo mengendap sekitar 10.000. Termasuk ada benefit-benefit lain yang bisa didapatkan ketika
teman-teman mahasiswa mengikuti kegiatan apa namanya kegiatan business case competition. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, eh, laboratorium kewirausahaan di FEB UNS difungsikan sebagai salah satu apa namanya laboratorium untuk apa namanya secara bersama-sama membantu atau mengarahkan teman-teman mahasiswa yang punya minat di bidang kewirausahaan. Sehingga saya kira nanti eh, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa himpunan mahasiswa, baik itu HMJA, HMJM, HMJEP, dan juga HMJBD untuk memotivasi ya mahasiswa atau angkatannya untuk turut serta ya di dalam berbagai macam proses kompetisi. Nanti di laboratorium kalau apa namanya kami dukung kantor dengan beberapa informasi terkait dengan entrepreneurship dan juga apa namanya dukungan eh, apa namanya ringan proposal-proposal bisnis. Nah, ini ada beberapa program atau pilihan-pilihan sertifikasi yang saya keluarkan di Marcos Institute yang kalau misalkan teman-teman kemudian apa namanya punya minat di bidang tersebut dan juga mau berpartisipasi di apa namanya business case competition-nya nanti akan bisa mendapatkan akses gratis untuk mengikuti sertifikasi apa namanya di sertifikasi nasional, internasional maupun sertifikasi lokal yang diselenggarakan oleh Marcos Institute. Nah, saya kira untuk laboratorium saat ini untuk laboratorium kewirausahaan apa namanya beberapa kompetisi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Mbak Nisha. Baik, terima kasih Pak Marif atas penyampaian informasinya. Yang selanjutnya yakni Laboratorium Perpajakan disampaikan oleh Ibu Dr. Arum Kusuma Ningdiah Adiati SEMM. Untuk itu kepadanya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisha atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kami dari Laboratorium Perpajakan ya, FEB UNS. Nah, di sini dalam waktu dekat ini, besok pada Jumat ya, 26 September 2025 ini kita akan mengadakan pelatihan komputer pajak gitu ya. Kenapa sih hal ini perlu dilakukan gitu ya? Karena ini adalah untuk kita mengupdate gitu ya, mengupdate ilmu perpajakan yang mana ini terus berubah ya, terus mengalami perubahan. Nah, di sini bagaimana sih aplikasinya tentang Kortek yang saat ini telah dilaksanakan oleh Kemenq ya yang terbaru. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihan Kortek ini eh, besok pada 26 September. Dan di sini ini adalah apa namanya wajib untuk mahasiswa akuntansi di jenjang sarjana gitu ya, terutama yang sudah mengambil mata kuliah perpajakan gitu ya. Ya, nanti untuk apa namanya reservasi pendaftaran nanti bisa dibuka melalui tadi ya web febuns.ac.id untuk lab perpajakan gitu. Ya, saya harap nih teman-teman bisa segera mendaftarkan diri karena uh, kemungkinan ini apa namanya karena kita melaksanakannya di lab gitu ya. Jadi mungkin pesertanya nanti kita batasi ya karena memang tempatnya terbatas gitu ya. Oke. Baik itu silakan teman-teman nanti yang ini, saya harap bisa join ya, terutama bagi teman-teman yang sudah akan lulus gitu ya. Ya, jadi harapannya nanti ketika lulus ya sudah tahu, nggak asing lagi dengan aplikasi ini. Demikian dari kami Lab Perpajakan. Terima kasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu Arum atas informasi yang telah disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Laboratorium selanjutnya yakni Laboratorium Teknologi Informasi Terpadu atau Lab Komputer akan disampaikan oleh Bapak Mulyadi SEMEC Dev. Kepadanya kami persilahkan.
Selamat siang, sudah masuk suara saya? Sudah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bu Prof. Tri Mulyaningsih, Wakil Bidang 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Pak Tastafian Rispandi, juga Bapak Ibu Pengelola Laboratorium dan juga saudara mahasiswa. Izinkan kami menyampaikan eh, rangkuman dari program-program di lab komputer dan informasi terpadu. Tentunya apa yang diamanahkan kepada kami berkaitan dengan komputer dan teknologi. Oleh sebab itu, kita sampaikan di sini di layar, saudara bisa melihat apa namanya program-program yang relevan dengan komputer dan teknologi informasi yang kami kawal begitu. Jadi setidaknya kami mengidentifikasi ada 8 skema pelatihan dan sertifikasi kompetensi penunjang apa namanya ijazah teman-teman di itu S2 maupun yang lainnya. Jadi yang pertama itu ada data analis, kemudian ada Certified International in Data Spread Fundamental dan seterusnya ini ya sampai nomor 8 Social Media Marketing. Ini sudah kita bagi untuk relevansinya. Jadi data analis itu relevan untuk EP, manajemen, dan bisdik. Dan ini sudah kita laksanakan di triwulan yang lalu, kalau tidak keliru di bulan Juli kalau salah kemarin itu dengan 20 mahasiswa sudah tersertifikasi BNSP. Mereka yang mendaftar pada waktu itu adalah semester 7 dan sedang skripsi atau menunggu wisuda. Sehingga harapannya begitu teman-teman yang mengikuti pelatihan dan lulus sertifikat ini mereka mendapatkan bekal tambahan untuk bertarung di dunia kerja. Kemudian rencana kami yang kedua itu adalah nanti di tanggal 30 September kita akan mengadakan pelatihan sosial media marketing dan ini sangat cocok sekali untuk mahasiswa berasal dari rumpun manajemen maupun program studi bisnis digital. Kemudian apa namanya ini juga kuotanya terbatas sebagaimana di program lab yang lain juga kapasitasnya terbatas. Oleh sebab itu karena ada persyaratan untuk maju sidang itu minimal harus 2 pelatihan atau 1 sertifikasi. Oleh sebab itu monggo nanti dimanfaatkan baik-baik untuk kesempatan ini. Khususnya untuk kalau yang besok kita selenggarakan di tanggal 30 itu sangat relevan, sangat cocok untuk kawan-kawan mahasiswa yang dari manajemen atau bisnis. Bagaimana dengan EP dan akuntansi? Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ini dianggap sebagai kompetensi tambahan juga baik-baik saja. Tidak tahu relevansinya apakah mendukung kompetensi di apa namanya EP, akuntansi atau tidak. Tapi berdasarkan diskusi saya dengan ketua program studi, maka inilah program skema pelatihan dan sertifikasi yang relevan untuk saudara mahasiswa sekalian. Sekaligus kita perkenalkan bahwa nanti yang akan mengisi untuk pelatihan sosial media marketing itu adalah kalau kita Kak Zahra Nur Eriza ya. Jadi sarjana ilmu komputer dan juga lulusan dari MMF Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, oleh sebab itu mungkin nanti akan di-share oleh Mbak Nisa dan juga dari apa namanya bidang 1 atau termasuk nanti kita bantu untuk penyebaran sosialisasi untuk peserta bisa mendaftar untuk pelatihan yang akan kita laksanakan. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Nisa. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Mulyadi atas informasinya dari Lab Teknologi Informasi Terpadu. Lab terakhir yakni Lab Laboratorium Bina Desa yang berhubungan Pak Yogi Pasca Pratama selaku Kepala Lab berhalangan hadir. Untuk itu informasi terkait dengan pelatihan dan sertifikasi Laboratorium Bina Desa akan disampaikan oleh Profesor Tri Mulyaningsih. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Anisya, teman-teman. Coba ya
menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan pelatihan yang ditawarkan oleh Lab Bina Desa. Jadi Lab Bina Desa sebenarnya amat sangat krusial ya teman-teman kalau sekarang kan banyak program pemerintah itu yang dialokasikan khusus untuk desa-desa. Ya. Nah, sehingga banyak sekali keterampilan, keahlian yang dibutuhkan untuk teman-teman nanti bisa punya karir ya. Kalau misalkan tertarik dengan untuk Bina Desa itu nanti bisa sertifikasinya adalah pendampingan desa ataupun pendamping pembangunan. Jadi nanti teman-teman bisa bisa cek di LSP, website LSP UNS. Kemudian nanti semoga pelatihan dilakukan oleh Lab Bina Desa ini bisa menambah keterampilan teman-teman untuk mempersiapkan diri apabila ingin meneruskannya ke verifikasi kompetensi. Nah, pelatihan yang pertama itu workshop terkait dengan survei data-data di level desa. Biasanya Kementerian Desa itu secara rutin melakukan berbagai macam survei untuk mengumpulkan data-data di level desa. Nah, sebagai enumerator, sebagai surveyor, atau bahkan mungkin level pekerjaan yang lebih tinggi ya, yang kemudian berkaitan dengan pengolahan data maupun apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan data-data di level desa, itu nanti teman-teman bisa mengikuti pelatihan yang pertama, workshop pengumpulan dan verifikasi data dari Kemendes ya, bekerja sama dengan Kementerian Desa. Eh, Acaranya direncanakan itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025. Jadi ini termasuk pelatihan yang cukup awal ya, selain Pak Arif tadi ya, Pak Arif kan sekarang malah sedang ongoing ya untuk pelatihan ekspor impor. Nah, pelatihan Bina Desa itu nanti yang pertama Jumat 19 September jam 2. Mohon nanti untuk terkait dengan pendaftaran, teman-teman bisa kontak dengan Kalebnya, Pak Yogi Pasca Pratama, ya, kemudian mendapatkan informasi terkait dengan pendaftaran. Eh, Lab Bina Desa itu juga akan melaksanakan kegiatan pelatihan yang kedua, perencanaan keuangan ya. Nanti perencanaan keuangan ini apa namanya pembicaranya adalah Pak Bagus Hendri Setiawan. Kebetulan beliau juga apa praktisi perbankan ya. Jadi nanti teman-teman harapannya bisa menjadi apa namanya mempersiapkan untuk eh, sertifikasi pendamping UMKM bisa juga ya apabila teman-teman mengikuti pelatihan ini ya. Pelatihan yang kedua ini akan rencana hari Jumat juga tanggal 26 September 2025 jamnya sama jam 2 siang. Eh, nah, untuk informasi pendaftaran mau teman bisa juga mohon bisa mengkontak Ketua Lab Pak Yogi Pasca Pratama ya supaya bisa maksimal ini dimanfaatkan dua kegiatan pelatihan ini dari Lab Bina Desa. Itu mungkin cukup ya, Mbak Anissa. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Softri atas penyampaian materi terkait dengan Laboratorium Bina Desa. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saat ini memasuki sesi tanya jawab, sehingga kami persilahkan kepada teman-teman untuk raise hand, menyampaikan nama, kemudian pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Atau bisa juga dengan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat sehingga akan saya bantu untuk bacakan. Terima kasih, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada rekan-rekan mahasiswa. Baik, sembari menunggu rekan mahasiswa bertanya, saya informasikan sekali lagi kepada teman-teman semuanya, seluruh leaflet sudah diupload di website FEB UNS di kolom pelatihan dan sertifikasi FEB UNS, sehingga teman-teman dapat mengakses dan juga melihat informasinya sesuai dengan apa yang dituju, laboratorium mana yang dituju. Ada 9 kolom seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Tri Mulyaningsih. Baik, Ramzi, kami persilahkan untuk bisa memperkenalkan diri dan juga pertanyaannya. Selamat siang, saya Muhammad Fatur Ramzi dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Angkatan 22 mau bertanya, ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama buat lab KWU terkait
lomba Blue Champ itu kalau mau tanya-tanya apa ada nomor yang bisa dihubungi ya? Dan untuk dapat sertifikat Mark Plus-nya itu syaratnya cuman hanya berpartisipasi saja kan ya Pak? Baik, kami Yang persilahkan Pak Ma'arif. Ya, terima kasih Mas Ramzi terkait dengan apa namanya sertifikasi kompetensi dari Max Plus Institute yang kemudian akan bisa mendapatkan akses free jika kemudian teman-teman itu apa namanya mengikuti atau berpartisipasi di dalam kegiatan Blue Camp Business Case Competition. Nah, untuk lengkapnya nanti bisa apa namanya untuk detail informasi eh, nanti kami akan merencanakan di dalam bulan ini itu untuk sosialisasi ya, dan juga apa namanya share informasi berkaitan dengan program tersebut ya. Jadi nanti silakan bisa turut serta dalam kegiatan itu sehingga nanti akan mendapatkan lebih informasi lebih lengkap dan juga komprehensif berkaitan dengan business case competition-nya. Nah, jadi nanti juga tetap ada nomor kontak yang kemudian akan apa namanya akan bisa digunakan untuk sarana komunikasi, bisa langsung ke laboratorium perusahaan. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua mungkin saya mau tanya buat lab informasi ya. Saya mau tanya untuk pelatihan bisnis intelligence analistnya itu kira-kira kapan ya Pak? Dan selanjutnya kalau saya mahasiswa EP, apa boleh saya ambil sertifikasi yang tidak relevansi dengan prodi? Soalnya kemarin saya udah coba melalui LSPWNS itu belum bisa Pak. Baik, silahkan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Mas Ramzi. Mas Ramzi ini salah satu yang kemarin udah certified untuk ini data analis kan. Masih tertarik juga nih kayaknya. Semangat sekali. Bagus Mas Ramzi. Bagaimana relevansinya dengan kompetensi prodi begitu ya? Sebetulnya apa yang kita gagas ini di laboratorium ini sifatnya melengkapi. Jadi misalnya teman-teman ada kompetensinya EP ini kok agak-agak jauh, tapi itu faktanya nanti kalau misalnya Anda membutuhkan di pasar kerja, saya pikir boleh-boleh saja misalnya Mas Ramzi mau mengambil itu juga. Cuman nggak tahu ini apakah nanti eh, bisa diterima oleh prodi sebagai misalnya mau skripsi apa-apa lah ini saya pikir kewenangan ada di prodi ya. Jadi misalnya Mas Ramzi EP kemudian ngambil bisnis dan analis misalnya. Ternyata dari prodi, oh ini kompetensinya nggak nyambung misalnya. Terus tidak diakui misalnya begitu itu kan ada di di prodi saya pikir yang lebih tahu untuk hal ini. Tapi sejauh kami apa namanya berpandangan bahwa ini adalah lab ini disiapkan oleh bidang satu untuk menjembatani atau melengkapi yang namanya sertifikasi kompeten pendamping ijazah SKPI begitu ya. Ini nanti mungkin Bu Wadek bisa menerangkan apakah harus relevan dengan apa namanya program studi atau boleh yang penting punya begitu, yang penting ada tambahan untuk bertarung di pasar kerja. Ini saya pikir nanti Bu Wadek bisa menjelaskan lebih lanjut. Terus kapan di apa namanya dilaksanakannya? Nah ini kita masih apa namanya diskusi Mas Ramzi dan Ketua Program Studi karena begini saya tidak akan mungkin untuk menginisiasi pelatihan dan sertifikasi kompetensi jika sekiranya dari program studi tidak membutuhkan begitu ya. Nah, jadi kemarin pun saya tarik ulur ini untuk menggagas sosial media marketing ini, pelatihan ini, apakah memang iya dari itu butuh, manajemen butuh, bisdik butuh, dan apa butuh begitu. Ini saya harus diskusikan, jangan jangan sampai saya menginisiasi kegiatan, tapi justru ini nggak nyambung dengan si program studi yang ada. Nah, oleh sebab itu kemarin, karena EP sudah paling banyak itu yang mengambil sertifikasi data analis, itu 10 dari 2 itu diambil EP sendiri. Nah, oleh sebab itu untuk yang kedua ini kita kasih kesempatan yang agak luas begitu untuk manajemen bisdik utamanya. Nah, kalau akuntansi
Kemarin mohon maaf nih teman-teman atau kawan-kawan dari akuntansi, saya sudah banyak ngobrol sama Pak Kaprodi akuntansi bahwa relevansi akuntansi nampak-nampaknya tidak cukup banyak di lab komputer dan informasi. Akan lebih banyak interaksinya dengan lab fintech maupun pasar modal. Kira itu Mas Ramzi, kalau ditanya kapannya, saya mesti evaluasi dulu apakah diskusi dulu dengan Kaprodi, apakah memang pelatihan seperti ini perlu untuk diadakan. Kira-kira gitu Mas Ramzi. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin saya nambahin ya Mbak Anissa ya, karena tadi disenggol. Silakan, Prof. Iya. Eh, Kalau pelatihan mungkin bisa longgar sejauh memang kuotanya masih ada ya Mas Ramzi ya. Eh, Prioritas tetap diberikan kepada yang prodinya mungkin paling dekat capaian pembelajaran CPL-nya. Yang kedua, kalau sertifikasi BSP yang difasilitasi oleh LSP UNS memang sepertinya cukup ketat terkait dengan syarat program studinya. Tadi kalau yang Mas Ramzi sampaikan kan bukan diakses pada pelatihannya ya, tapi akses pada sertifikasi kompetensi yang ada di LSP UNS. Di mana misalkan ya, misalnya sertifikasi akuntansi Pratama itu jelas hanya bisa diambil oleh teman-teman dari prodi akuntansi. Kemudian kalau yang EP sebenarnya cukup banyak, ya, ada 5 kalau nggak salah ya. Tetapi di luar dari sertifikasi kompetensi yang sudah ditentukan oleh BNSP berdasarkan prodinya, sepertinya memang agak sulit Mas Ramzi ya kalau kemudian kita eh, prodinya tidak masuk dalam prodi yang diberikan eh, apa namanya kesempatan karena kemungkinan besar berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di studinya ya. Tetapi kita juga membuka kesempatan mencoba untuk mencari sertifikasi-sertifikasi lain itu relevan dengan teman-teman di 4 prodi, tetapi tidak ditawarkan di LSP UNS gitu ya. Itu kita juga coba cari. Tapi bersabar karena kalau yang di luar itu harganya mahal ya Mas Ramzi kemarin itu kan kita cukup ya kos-kosan gitu ya. Apalagi kalau Mas kita cukup banyak. Tapi kami upayakan. Mungkin itu tambahannya Mbak Anissa. Baik, terima kasih Prof. Tri dan juga Ramzi telah menjadi penanya utama. Kami buka kembali untuk 2 penanya berikutnya. Kami persilakan kepada rekan-rekan mahasiswa. Pertanyaan juga dapat disampaikan melalui kolom chat apabila teman-teman kurang berkenan untuk on kamera dan juga on mic. Baik, kami tunggu sebentar lagi. Apabila memang tidak ada pertanyaan, maka akan kami akhiri. Baik, apakah rekan-rekan mahasiswa sudah mendapatkan informasinya dengan jelas? Ya, saya anggap sudah. Untuk itu, sebelum menutup si sosialisasi pelatihan dan sertifikasi Lab FEB UNS pada siang hari ini, saya mohon teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu berkenan on kamera. Kita akan berada pada sesi dokumentasi untuk kami ambil gambar terlebih dahulu. Baik, izin saya pandu. Ya, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa telah mengikuti kegiatan siang hari ini, yakni sosialisasi pelatihan dan sertifikasi laboratorium FEB UNS. Harapannya seluruh rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti kegiatan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai syarat kelulusan
minimal 2 kali mengikuti pelatihan atau 1 kali mengikuti sertifikasi. Saya Anisha Widya selaku Master of Ceremony mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga memohon maaf bila terdapat kesalahan. Cukup sekian dari saya. Jumpa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama. Terima Makasih Mbak kasih. Nisa, Bapak Ibu Kaleb. Terima Penuh. kasih, Bu Ade.